Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, Kamis 18 Juli 2024, hari biasa pekan ke-15. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, dalam kejatuhannya, Israel tetap membenarkan Engkau. Israel tetap mengakui bahwa Engkau adil dan benar, bahwa umat yang lupa akan Engkau, memalingkan diri dari hukum-hukum-Mu, kini tersiksa karena jalannya yang sesat. Dalam kedosaan timbul kesadaran akan kesalahan sendiri, dan inilah benih penyesalan yang akan membawa orang kepada pertobatan. Dalam hukum-Mu, orang akan mengakui bahwa Engkau bertindak baik, adil, dan benar, bahkan dikatakan memang seharusnya begitu, supaya manusia tahu akan keadilan-Mu yang menghukum, lalu mengerti dan bercermin kepada sifat-Mu yang sebenarnya. Engkau agung, penuh kasih setia, tetapi juga tidak dapat dipermainkan. Apalagi sekali terjatuh, manusia tidak dapat mengusahakan kebangkitan sendiri, hanya bisa bangkit bila Engkau menolongnya. Bapa, beban berat dan hukum Taurat menjadi lain di mata Yesus. Orang bisa ditekan dengan peraturan banyak dan rumit, diterapkan dari luar secara paksa, tanpa penjelasan dan pengertian, tanpa keyakinan, melulu rutin dari zaman dulu. Peraturan menjadi beban yang dirasa berat, tidak memberi gairah dan tidak mendewasakan. Dengan semboyan yang dulu baik bagi kami, tetap baik sekarang juga bagi kamu. Paham tradisional, usang, tidak lagi dibuktikan dengan pandangan baru yang lebih segar, di masa dirasa sebagai kuk yang membelenggu leher dan tengkuk, menyesakkan nafas. Yesus bisa mengubah juga untuk masa sekarang lewat pembaruan dalam gereja sejak Konsili Vatikan II, dengan pembaruan yang harus disesuaikan dengan garis konsili sesuai pandangan ilmu manusia modern untuk memimpin tarekat ke zaman modern dan membentuk anggota-anggotanya bagi zaman nanti. Bapa, lemah lembut dan rendah hati tidak mematikan. Yesus tidak melarang para murid berbicara. Ia tidak menanggapi pertanyaan, pemikiran, bahkan kepicikan mereka secara sinis. Ia penuh pengertian, mau memberi penjelasan, mengajak berdialog, dan memberi contoh sikap lemah lembut dan rendah hati, dengan sabar hidup bersama, menunggu dan mengajar para murid yang lamban pengertiannya. Ia melayani sampai membasuh kaki mereka. Dengan contoh tindakan dan pengorbanan lemah lembut, hati Yesus menjadi kenyataan yang benar-benar dilakukan secara utuh, menyeluruh, meyakinkan. Ia tidak menyuruh, memaksa orang lain untuk rendah hati, sedang ia sendiri pegang kuasa. Ia sungguh pemimpin yang bisa menjadi yang terakhir dan terkecil. Ini ajaran kepemimpinan yang melegakan, karena ada contoh, ada bukti diberikan dalam pengalaman hidup bersama, dalam teladan segala kepemimpinan Yesus sendiri. Bapa, Engkau tidak menghendaki kami manusia dibebani oleh aturan-aturan yang memberatkan, seperti terjadi dalam Perjanjian Lama, sebagaimana dilakukan oleh bangsa Yahudi.
hingga Engkau mengutus Yesus sebagai Putra Tunggal untuk membarui makna hukum dan peraturan yang ada. Yesus mengajarinya dengan menekankan ajaran kasih dengan sikap lemah lembut dan rendah hati, hingga berkenan mencuci kaki para murid. Ajarilah kami menjadi orang-orang yang merdeka dengan selalu terbuka, rendah hati dan lemah lembut, sehingga kami menjadi orang-orang yang saling mengasihi. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.